Oke, teman-teman, di sini kita akan belajar tentang cara menganalisis dan perancangan sistem basis ya, teman-teman. Oke, sebelum itu saya akan menunjukkan fitur-fitur saya pada presentasi di Excel ini ya, teman-teman. Oke. Oke, tapi sebelum itu di sini saya akan menjelaskan sedikit studi kasus yang saya buat, yaitu cara membuat perpustakaan ya, inventory perpustakaan. Tapi sebelum itu di sini saya perkenalkan nama ulang. Nama saya Johnny Nicholas Tanisip dengan NIM 2011-0095 ya. Oke, coba teman-teman perhatikan tabel di sini. Oke. Saya akan jelaskan sedikit. Oke. Di sini coba teman-teman perhatikan di sini ada login ya. Login ini bertujuan supaya ada hak akses ya teman-teman. Tapi di sini hak akses yang bisa diakses itu hanya untuk 2 orang, yaitu admin dan pengunjung ya. Kalau pengunjung pasti banyak lah, bukan 2 orang. Kalau login semuanya bisa untuk login. Admin bisa, pengunjung bisa. Kalau di sini kita lihat lagi fitur pengolahan data profil, semuanya bisa mengakses ya teman-teman. Admin bisa, pengunjung bisa. Kalau pengolahan data admin hanya khusus untuk admin. Kalau pengolahan data lemari khusus untuk admin ya. Teman-teman bisa lihat pengolahan data RAM juga admin, pengolahan data penulis juga admin, pengolahan data penerbit juga admin ya. Lalu di sini ada pengolahan data jenis buku juga admin. Kalau pengolahan data pengolahan data jenis buku ya. Kalau pengolahan data buku itu semuanya bisa ya, admin dan pengunjung, dan seterusnya. Pengolahan data pengunjung bisa, pengolahan data pinjam pengunjung juga bisa ya. Pengolahan data pengolahan data pinjam pengunjung juga bisa ya. Lalu oke, jadi kalau dalam segi fitur saya jelaskan ya. Ini kalau untuk pengolahan data profil, admin dapat cruise ya. Itu seperti ini, teman-teman bisa baca keterangannya, yaitu create, read, update, delete, script. Kalau untuk pengunjung, kalau di pengolahan data hanya bisa read saja ya teman-teman. Kalau untuk fitur lainnya, admin bisa cruise. Kalau sampai di pengolahan data buku, pengunjung hanya bisa read dan search, yaitu hanya bisa membaca atau melihat dan mencari data ya. Lalu kalau di pengolahan data pengunjung hanya bisa create, read, dan update ya. Di sini ada sedikit keterangan, teman-teman bisa baca. Lalu kalau di pengolahan data pinjam sama seperti admin pengunjung juga bisa cruise ya. Oke, kalau di pengolahan data pinjam juga sama ya. Tapi ingat ya teman-teman, kalau pengolahan data dan data pinjam dan pengolahan detail pinjam itu meskipun pengunjung bisa cruise, tapi datanya dibatasi ya. Seperti ini di keterangannya, kecuali sudah divalidasi oleh admin ya, baru bisa. Oke, kalau sudah di sini saya beri sedikit catatan. Sistem ini tidak menangani transaksi keterlambatan pengembalian buku ya. Jadi seperti teman-teman pinjam 1 atau 2 buku, teman-teman harus kembalikan 2 buku ya. Kalau untuk jumlah buku yang dikembalikan juga harus sama disimpan. Di sini ada 2 aktor ya, yakni admin dan pengunjung. Di sini saya buat seperti kategori untuk perpustakaan kampus ya. Jadi di sini pengunjungnya ada dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat ya. Kalau untuk pengembangan sistem ini sendiri, saya menggunakan Visual Code Studio ya, dan Exam versi 7427 ya. Di sini untuk Exam versi terbarunya, sepertinya saya belum memakainya ya. Oke, saya pindah ke sheet berikutnya. Di sini saya
Di sini saya jelaskan sedikit tentang sistem informasi yang akan saya buat atau database yang akan saya buat di sini. Di sini saya lupa jelaskan tadi, di sini kita akan memakai sistem relasi tabel ya. Kalau di sini untuk pertamanya itu ada admin ya. Di sini adminnya ada beserta tipenya ya. Kalau ID admin integer ya. Dan foreign key auto increment sorry ya. Dan ada nama, namanya ada teks, tempat tanggal lahir, alamat, email, telepon. Telepon kenapa saya tidak pakai varchar, biarkan supaya saya pakai teks saja. Untuk paspor teks, kalau status saya pakai char1 ya. Ini supaya seperti statusnya seperti kalau bisa online offline ya. Kalau di sini saya kembali lagi di lemari ya. Di sini ada ID lemari dan integer ya. Setelah itu ada nama lemari, teks. Kalau untuk raknya sendiri di dalamnya ada ID rak yaitu integer, nama rak dan ID lemari. Di sini kita memakai sistem relasi ya. Seperti ini, seperti ID lemari ini bersambung atau berhubungan dengan di sini yang dalam raknya yaitu ada ID lemari ya. Kalau di sini bukunya juga sama, ada ID buku, judul, intisari, tahun terbit, ISBN, jumlah halaman, jumlah buku. Di sini integernya sama yaitu kalau di sini kita pakai foreign key ya. Jadi seperti dia tersambung ID penulisnya mana ya? Di sini seperti ID penulisnya ini sambung ke sini. ID penerbitnya tunggu saya lihat. Nah, seperti ini ID penerbitnya sambung ke sini. ID jenis bukunya juga nanti tersambung ya. Mana saya lihat ID jenis buku nah, seperti ini nanti dia sambung di sini. Oke. Di sini ada penulis, ada ID, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, telepon dan status ya. Di sini ada penerbit juga, nama, alamat, kota, email, telepon dan status ya. Kalau tadi teman-teman masih bingung soal relasi, teman-teman bisa cari referensinya dari Google atau dari YouTube ya. Di sini saya jelaskan sedikit seperti ini foreign key ya. Jadi nanti mereka berhubungan satu sama lain ya. Seperti di dalamnya seperti rak pasti ada buku atau apa begitu. Kalau di bukunya juga kan nanti ada ID jenis bukunya ya. Jadi pasti di dalam buku pasti ada jenis bukunya dan ID penerbitnya juga ya. Pasti semua teman-teman bisa langsung klik dan langsung tersambung memang dengan database-nya ya. Oke, saya lanjut. Di sini ada pengunjung. Di pengunjungnya pasti ada ID pengunjungnya, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, email, telepon, kategori, paspor. Lalu dipinjam, detail, profil, jenis, dan seterusnya ya. Teman-teman bisa pause videonya dan teman-teman bisa lihat sendiri ya. Oke, ini cukup sekian dari analisis saya ya. Kita lanjut ke, kalau saya akan lanjut ke video yang keduanya, teman-teman bisa ikuti ke video yang keduanya ya. Oke, sekian dan terima kasih.